Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nurlaila Hayati dan teman-teman saya Niketut Agustiani dan Muhammad Alpianur. Di sini kami akan memberikan materi yang berjudul listrik yang dimuat dalam mata kuliah IPA SD 2 yang diampu oleh Ibu dosen Nana Citra Lestari MPD dari kelas 13 PGSD semester 3 di Perguruan Tinggi STKIP PGRI Banjarmasin. Silahkan disimak videonya sebagai berikut. Yang dibahas dalam video ini adalah pengertian listrik, benda bermuatan listrik, interaksi, serta karakteristik gaya dan kuat medan bermuatan listrik, dan rangkaian seri dan paralel. Pengertian listrik. Fenomena listrik telah dipelajari sejak zaman purba, meskipun pemahaman secara teoritisnya berkembang lamban hingga abad ke-17 dan 18. Meskipun begitu, aplikasi praktisnya saat itu masih sedikit. Hingga di akhir abad ke-19, para insinyur dapat memanfaatkannya pada industri dan rumah tangga. Perkembangannya luar biasa cepat pada teknologi listrik mengubah industri dan masyarakat. Fleksibilitasnya listrik yang amat beragam menjadikan penggunaannya yang hampir tak terbatas seperti transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Tenaga listrik saat ini adalah tulang punggung masyarakat industri modern. Pengertian listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama ialah muatan listrik, sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Yang kedua, ada medan listrik. Medan listrik tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik. Ketika diam, maka tidak ada arus listrik. Medan listrik menghasilkan gaya kemuatan lainnya. Yang ketiga, ada potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. Dan yang keempat, ada arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Yang kelima, ada elektromagnet. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet, arus listrik menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Pada teknik listrik digunakan, tenaga listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan sirkuit listrik yang melibatkan komponen listrik aktif seperti tabung vakum, transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Dua benda bermuatan listrik. Bagaimana benda dapat bermuatan listrik? Setiap zat tersusun atas atom-atom. Dengan demikian, muatan listrik suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom-atomnya. Jika atom-atom benda lebih cenderung melepaskan elektron, maka zat yang disusun lebih cenderung bermuatan positif. Sebaliknya, jika atom-atom benda lebih cenderung menangkap elektron, maka zat yang disusunnya cenderung bermuatan negatif. Dengan demikian, muatan listrik sebuah benda sangat tergantung dengan muatan listrik atom-atom penyusunnya.
Benda dapat bermuatan listrik ada dua cara. Satu, menggosok. Mengapa dengan menggosokkan benda ke benda lain dapat membuat benda bermuatan listrik? Apakah semua benda jika digosokkan akan bermuatan listrik? Muatan listrik pada sebuah benda sangat dipengaruhi oleh muatan listrik atom-atom penyusunnya. Ada atom-atom yang cenderung melepas elektron, tetapi ada juga atom-atom yang cenderung mengikat elektron. Jika dua benda tersusun dari atom-atom yang memiliki perbedaan sifat tersebut saling digosokkan, maka interaksi itu akan lebih mudah membuat benda bermuatan listrik. 2. Induksi. Induksi dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda netral. Akibatnya benda netral akan terpolarisasi. Jika benda netral yang telah terpolarisasi dihubungkan dengan tanah atau di-groundkan, maka elektron-elektronnya akan mengalir menuju tanah. Induksi dalam jumlah muatan tertentu dapat mengakibatkan muatan listrik melompati gap atau jarak pemisah. Dalam hal ini dapat menimbulkan lintasan bunga api. Salah satu peristiwa yang besar adalah terjadinya petir. 3. Interaksi serta karakteristik gaya dan kuat medan bermuatan listrik. Pengertian muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda, sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Dilansir dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, setiap zat tersusun atas atom-atom, sehingga muatan listrik suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom-atomnya. Jika atom lebih cenderung melepaskan elektron, maka zat yang disusunnya lebih cenderung bermuatan positif. Sebaliknya, jika atom benda lebih cenderung menangkap elektron, maka zat yang disusunnya cenderung bermuatan negatif. Dengan demikian, muatan listrik sebuah benda sangat tergantung dengan muatan listrik atom-atom penyusunnya. Sifat muatan listrik dapat kita lihat pada gambar interaksi antar benda, yaitu muatan jenis tolak-menolak, bagaimana, dan muatan yang berbeda tarik-menarik. Jenis muatan listrik ada positif dan juga ada negatif. Medan listrik. Adanya gaya di antara dua muatan listrik, walaupun dua benda yang bermuatan listrik tidak bersentuhan, menggambarkan bahwa di sekitar muatan listrik terdapat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan antara muatan dan gaya. Maka, medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensi listrik jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik. Gradien potensial listrik dapat ditentukan. Oke, yang selanjutnya 4. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus. Bayangkan, rangkaian seri adalah saat membayar belanjaan di minimarket dengan satu kasir. Kasir akan melayani satu orang. Setelah selesai, lalu satu orang di belakangnya hingga antrian selesai. Sedangkan rangkaian paralel adalah minimarket dengan banyak kasir. Dapat melayani beberapa orang sekaligus karena memiliki banyak jalur. Yang berikutnya berdasarkan arus listrik. Arus yang mengalir pada setiap komponen dalam rangkaian seri adalah sama, sedangkan arus yang mengalir pada komponen rangkaian paralel berbeda. Jadi jumlah arus total rangkaian paralel sama dengan hasil pertambahan seluruh arus dan komponen listriknya. Berdasarkan tegangan listrik, jika arus listrik dalam setiap komponen rangkaian seri adalah sama, maka sebaliknya, tegangan dalam setiap komponen rangkaian paralel adalah sama. Sedangkan tegangan tiap komponen pada rangkaian seri tergantung pada hambatan dan arusnya. Dilansir di Science, tegangan dalam tegangan komponen rangkaian paralel dapat dicari dengan hukum Ohm.
Berdasarkan hambatan, dalam rangkaian listrik biasanya digunakan lebih dari satu komponen dengan hambatan atau resistansi yang berbeda-beda. Jumlah hambatan dalam rangkaian seri didapatkan dari menambahkan seluruh hambatan komponennya. Sedangkan jumlah hambatan dalam rangkaian paralel adalah 1 per jumlah hambatan komponen dalam rangkaian. Hal ini dikarenakan rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama pada setiap komponennya. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Pada rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Hal ini karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur. Jika terdapat gangguan pada listrik, tidak dapat mengalir lagi. Berbeda dengan rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang, sehingga saat satu komponen rusak, maka dalam komponen jalur lain masih dapat berfungsi. Kerusakan dalam rangkaian seri sulit dideteksi, karena kita harus mengecek satu persatu mana komponen yang rusak dan mana yang masih berfungsi. Sedangkan dalam rangkaian paralel, jika ada yang rusak, kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusak tersebut. Namun rangkaian paralel lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel konduktor untuk membuat jalur listrik. Tidak seperti rangkaian seri yang hanya membutuhkan satu kabel konduktor saja. Nah, itu dia materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, marilah kita diskusikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.